Karena banyak orang tuh gak sadar. Betul. Content creator tuh dapat duit dari waktu orang lain gitu. Bener. Nah kan waktu orang lain kan juga terbatas. Jadi sebenarnya content creating aku yang pertama kali itu bukan di YouTube sebenarnya. Itu di dan ya tadi yang gue bilang gue mengedukasi, dan ketika gue ketemu subscribers gue atau followers gue in real life, ketika mereka bilang, "Bang, makasih banget konten-kontennya menginspirasi gitu-gitu," itu yang nggak bisa dibeli sama duit. Dari nol bareng Jerome Pauline. Halo semuanya. Oh gitu doang ya openingnya. Hai. Jer, thank you loh waktunya nih. Lu Terima kasih sudah mengundang juga. Jadi hari ini memang undang lu karena pengen ngomongin enggak bercanda aja. Enggak. Jer, jadi gini. Iya. Gue tuh kan melihat lu sebagai kreator udah sukses banget lah ya. Amin. Puji Tuhan. Jadi kreator juga sangat kecukupan. Ya. Lu ngapain sih mulai bisnis? Mulai bisnis ya? Iya. Oke, jadi sebenarnya memang dari awal aku tuh ngerasa content creator dari awal mulai. Aku udah tahu kalau ini tuh nggak akan sustain lama. Gimana? Lu udah berapa tahun? Udah 10 tahun. Itu sustain. Ya, puji Tuhan. Maksudnya selalu ada kemungkinan tidak sustain kan. Ya kan dulu aku juga hidup di zaman banyak YouTuber yang tiba-tiba blunder terus hilang gitu. Oke, lu lihat ini momentum aja. Aku lihat kayak kalau misalnya aku naik dan aku sebisa mungkin berusaha menjaga image dan kayak branding yang gak aneh-aneh, ya harusnya bisa lumayan lama lah gitu kan. Cuma kayak dari awal aku emang tahu kalau one day ini bisa tidak terkenal lagi gitu, bisa tidak dapat traffic, karena content creator itu makannya atau dapat duitnya kan dari waktu penonton gitu. Iya. Ya kan, dari tensionnya. Itu sebenarnya guys ya, sebenarnya itu tuh penting. Karena banyak orang tuh gak sadar. Betul. Content creator tuh dapat duit dari waktu orang lain gitu. Bener. Nah kan waktu orang lain kan juga terbatas. Mereka bisa pilih mau nonton siapa, ya kan? Kayak aku dari awal mulai tuh udah mikir kayak one day aku udah gak di Jepang lagi. Karena aku malah di Jepang kok. Oke. YouTube ya. One day udah gak di Jepang lagi. One day udah gak semudah ini lagi. Jadi pasti aja akan ada akhirnya gitu. Oh berarti lu melihat bisnisnya sebagai cash flow machine. Cash flow machine dan juga safety net lah. Safety net lah. In case kalau tiba-tiba ternyata tidak terlalu bersinar lagi gitu. Benar, setuju. Ya gak sih, kan semuanya ada periodenya gitu ya. Benar. Nah terus kan lu udah merasakan itu tuh. Iya. Terus lu juga kan Mantapu Clubnya tetap berjalan. Terus lu kan bikin lagi yang Mantapu Academy. Iya. Itu kenapa lu akhirnya gue bikin lagi deh. Kalau itu memang sebenarnya sesuatu yang emang aku dari dulu pingin dan itu forte aku gitu. Edukasi. Kan menanti itu kan bukan sesuatu yang aku jago. Lu nyebrang. Gitu. Nyebrang kayak aku gak ngerti sama bisnisnya gitu kan. Tapi untuk edukasi matematika aku sebenarnya udah ngelakuin ini dari 2015. Jadi sebenarnya content creating aku yang pertama kali itu bukan di YouTube sebenarnya. Itu di Line. Dulu di Line. Lah gak Line. Aplikasi Line. Aplikasi Line itu dulu itu ada yang ada Sally. Iya Sally. Dulu ada aplikasinya. Ada timeline-nya maksudnya. Ada timeline-nya kayak Twitter gitu loh. Kayak threads gitu ada. Iya. Dari situ gue akhirnya bikin account untuk ngajarin matematika gitu. Dan itu pure berangkatnya dari kesenangan gue terhadap matematika dan keresahan gue juga. Jadi dari dulu itu gue selalu mulai content creating karena resah. Resahnya adalah karena gue ngeliat banyak akun-akun yang tidak mendidik, bahkan cenderung membodohi gitu. Iya. Ya kan? Terus ketika gue resah terus gue sering protes di ke orang-orang gitu kan, cukup vokal. Tapi gue sadar ketika gue vokal pun orang-orang ini gak bakal berhenti karena mereka akan terus dapat keuntungan dari situ gitu. Oke. Ya kan? Nggak mungkin tiba-tiba dengerin vokal lu terus aku kayak iya kan nggak mungkin dong. Ngapain? Kan enak duitnya, easy money kan, untung, cuan, nggak mungkin mereka berhenti gitu. Akhirnya gue mikir daripada gue menghabiskan energi gue untuk vokal, ranting, mengeluh, ya udah mending gue terjun juga bikin saingannya yang mendidik. Iya, fair enough. Itu dia. Jadi tahun 2015 pas gue kelas 2 SMA tuh, gue udah bikin itu satu. Bentar. Ntar gue mau lanjutin ke pertanyaan tadi ya. Tapi gue jadi tertarik. Gimana caranya bikin konten matematika laku sih, Jer? Wah itu eksperimen banget. Apa ya? Kayaknya itu pelajaran yang sangat dibenci deh. Iya. Sama orang. Eksperimen banget sih. Gue tuh waktu sekolah benci banget sama matematika. Gue punya teori adalah kayak gue cukup beruntung punya nyokap dan punya guru-guru yang ngajar matematika itu asik gitu. Yang bisa bikin gue ngerti gitu kan. Jadi make sense gitu. Karena dulu sempat ada masa-masanya gue ngerasa matematika itu gak make sense. Tapi long story short akhirnya gue ngerasa nemu kliknya gitu. Oh make sense. Oh challenging nih. Kayak main game gitu. Ya kan? Kita kalau main game bisa kita stuck nih ya kan. Kita akan coba lagi dong cara lain. Coba lagi latihan dulu puter-puter. Kita gak akan menyerah gitu. Ya matematika sebenarnya sama kayak gitu. Ya kan? Kayak jawaban tuh ada. Pasti. Triknya tuh ada pasti. Tinggal lu pakai nih rumus-rumus ini
sebagai senjata lu, yang mana nih rumus yang dipakai untuk menyelesaikan ini gitu. Ya kan? Jadi sebenarnya sama aja kayak main game. Itu gue ngerti. Gimana cara ngebahas matematika bisa terkenal. Nah akhirnya karena gue berangkat dari situ, gue menemukan kliknya. Terus gue ngeliat banyak orang punya struggle yang sama dan juga kayak mereka kok gak bisa enjoy matematika. Karena banyak orang dodol matematika nih ceritanya. Akhirnya gue di situ kayak dari dulu emang gue suka ngajarin orang. Nah terus lama-lama makin banyak orang yang nanya ke gue. Terus gue mikir daripada gue jelasin satu-satu, mending gue bikin satu account untuk orang nanya ke situ, gue bisa langsung post, bisa orang-orang bisa lihat. Itu idenya. Seorganik itu. Gitu. Terus gue mikir, oke, kalau matematika memang agak menakutkan kan. Gimana nih caranya gue bisa bungkus ini supaya lebih entertaining. Ya gue eksperimen banyak. Gue bikin pantun pakai matematika misalnya. Gue bikin jokes-jokes pakai matematika gitu. Gue bikin kayak ucapan selamat tahun baru, selamat ulang tahun pakai matematika gitu. Banyak banget, pokoknya serba matematika gitu. Iya. Sebenarnya lu masuk lifestyle entertaining tapi semuanya dikemas dengan matematika. Bener, gitu sih. Wah, berarti gak ada alasan orang punya niche tertentu gak bisa terkenal ya? Oh bener banget. Iya setuju banget. Karena ini matematika dan terkenal. Nah tapi gue kan eksperimennya banyak banget bang. Dari yang awalnya di hina-hina, sok pinter lu, sok asik, cringe. Matematika mulu lu gitu-gitu. Sampai akhirnya ya orang kenal gitu jadinya. Nah kalau gitu maksud gue ekspansi pertama lu tuh gimana? Kan lu pasti matematika dulu mulai dari nah ini menarik sih sebenarnya. Nah itu kan apa sebutnya pivot atau expanding tuh jadinya? Pivoting sih. Pivoting. Jadi line ad ini yang lain official account itu cuma sampai 2017 lah. Karena gue abis itu ke Jepang. Nah gue ke Jepang kan. Waktu gue abis buat belajar bahasa Jepang gitu. Nah ini mirip banget awal mulanya. Jadi pas gue di Jepang, gue cari video di YouTube belajar bahasa Jepang. Gak ada yang ngajarin bahasa Jepang di YouTube waktu itu. Terus setelah gue setahun di Jepang, gue lulus tes namanya N1. N1 itu kayak level tertinggi di bahasa Jepang untuk orang asing. Gitu. Gue lulus, banyak banget nanya tipsnya gimana-gimana. Terus gue keinget tahun lalu gue ke Jepang, gue pengen belajar di YouTube, gak bisa. Dan tahun itu YouTube tuh lagi naik-naiknya. Terus gue mikir, apa gue bikin video YouTube ngajar bahasa Jepang ya? Polanya sama ya? Polanya sama, jadi kayak dari menjawab kebutuhan. Dan itu kebutuhannya dari diriku sendiri. Aku ingat diri aku dulu butuh ini, aku akhirnya bikin. Karena sebenarnya di bisnis sama ya, kita kan menjawab kebutuhan orang lain. Nah kita kalau nggak tahu orang lain mau apa, ya tanya ke diri sendiri. Karena kita tuh nggak cukup unik, yang cuma gue doang nih yang mau gitu. Banyak nih yang pasti butuh juga gitu. Akhirnya gue bikin Nihongo Mantapu. Nihongo itu bahasa Jepang artinya. Dan beberapa video pertama gue adalah ngajarin bahasa Jepang. Gak ada matematikanya sama sekali. Oh di situ gak ada matematikanya sama sekali. Total bahasa Jepang gitu. Nah tapi di situ gue belajar kan. Setiap kali gue upload, gue pelajarin, gue analisis gitu kan. Kalau cuma ngajarin bahasa Jepang, maka orang-orang yang nonton tuh yang mau belajar bahasa Jepang. Sempit nih jadinya. Seseru-serunya gue bikin kelasnya, seserunya gue bikin video, orang-orang cuma mau nonton kalau yang mau belajar bahasa Jepang. Betul, niche-nya jadi sempit banget nih. Cuma sempit banget. Akhirnya gue coba lebarin. Gue ngevlog. Coba kayak misalnya gue jalan-jalan di Jepang, tapi tetap gak menghilangkan esensinya. Lu expanding lagi nih. Gue expanding, gue vlog kayak daily life gitu-gitu, tapi gue tetap ngajarin bahasa Jepang. Misalnya gue bangun tidur, ngomong ohayo gozaimasu, itu artinya selamat pagi guys gitu. Yang ternyata orang-orang bisa lebih nonton nih kalau misalnya niche-nya lebih gede gitu, dan kayak vlog tapi sambil ngajar bahasa Jepang gitu. Terus seiring berjalannya waktu, gue kan dapat beasiswa di Jepang. Nah gue ceritain itu tuh, gue anak beasiswa gini-gini. Jadi sama orang liat gue inspiratif. Terus lama-lama gue expand terus. Ada makanan, ada traveling. Nah matematika di YouTube itu gue bikin, kalau gak salah ingat, itu 2 tahun setelah gue bikin YouTube justru. Jadi di tahun kedua gue nge-YouTube tahun 2019, itu gue pertama kalinya matematika. Berarti awalnya udah pivot total, expanding Jepang dulu, masuk ke lifestyle di Jepang lah, segala macam semua. Baru masuk situ lagi. Ya tapi kan gue udah kasih tahu gue anak matematika, gue kuliah matematika. Berarti gitu. Storytelling personanya seorang Jerome juga belakangan ya lu baru keluarin ya? Storytelling yang kayak gimana? Yang kayak lu bilang tadi, gue beasiswa nih karena ini background segala macam. Belakangan. Belakangan dong. Awalnya ya. Bukan kayak dari sekarang personal branding langsung storytelling dari awal. Bener. Iya kan? Dan dulu gue mulai itu gak tahu apa-apa. Gue gak ngerti personal branding apa, gak pakai teori. Gak pakai teori. Cuma ada satu video gue nonton how to make kayak nice atau viral YouTube video. Dan itu kelasnya gratis. Jadi dia ada bikin course gitu, 12 video. Lu ikutin lah. Gue cuma ikut 1 video, soalnya yang lainnya bayar. Gue gak punya duit lagi. Akhirnya gue 1 video. Tapi itu ngubah hidup gue. Di situ dia ngomong kayak gini, kuncinya lu grow
audience atau audience tuh merasa video lu itu bagus atau apa dan mereka nge-share adalah ketika lu itu bisa menyentuh hati, perasaan mereka dan hati mereka. Dia kasih contoh. Lu nonton film, filmnya bagus banget. Entah itu lucu banget atau serem banget kalau horor atau itu sedih banget. Lu abis nonton film, ceritain lu keluar, lu bakal cerita ke orang pasti. tanpa harus disuruh. Iya. Lu nonton ini deh. Iya, kan YouTuber kan suka nyuruh kan. Jangan lupa like, share, subscribe bener, untuk mendukung, ya kan? Dia bilang lu percuma ngomong kayak gitu kalau video lu tuh tidak menyentuh orang lain gitu. Terus akhirnya dari situ aku kayak ngerasa, wah, berarti harus bikin sesuatu yang menyentuh orang lain ya gitu. Entah itu lucu, entah itu bermanfaat, atau apapun itu, inspiratif. Disitulah. Dan itulah kenapa alasan konten-konten kontroversial itu naik banget. Karena konten-konten kontroversial itu sangat menyentuh orang. Oh, ini spektrum kan? Kanan dan kiri dua-duanya efektif sebetulnya ya. Nah, tapi yang kiri itu lebih susah kan. Yang kiri yang baik-baik itu lebih susah naik. Iya, kalau kontroversial pastinya. Sangat. Langsung. Contoh lu ngeprank jadi gembel misalnya kayak gitu kan. Terus lu aneh-aneh di situ. Orang-orang emosi kan. Oh nggak bener nih gini gitu kan. Itu tersentuh. Oh itu sempat ada eranya betul. Ada eranya kan. Tersentuh. Ketrigger lah. Komen. Lalu komen kan engagement. Lu nonton. Lu share ke orang. Lihat deh ini video ngaco banget. Kan lu berhasil menyentuh pikiran atau hati mereka. Tapi dengan cara yang kontroversial. Iya. That's why kontroversial selalu lebih cepet ya sebetulnya ya. Pasti lebih cepet. Karena orang gampang ke-trigger. Lu kalau misalnya nonton video mengharukan gitu kan. Palingan lu like. Atau enggak. Lu share-nya gak semasif kalau lu sebel. Nah lu udah tahu kayak gitu kenapa lo bertahan di sisi kiri Jer? Karena itu. Karena iya dong lu kan take it step by step. Kalau gue lihat gitu ya. Dan kita very align. Berjalan di kuadran kiri nih gitu. Bener. Karena itu baik lagi. Kan gue mulai karena gue resah terhadap konten-konten creator waktu itu. Yang membodoh-bodohi masyarakat. Karena gue dari dulu emang kayak punya panggilan untuk mengedukasi gitu. Memang naiknya lebih lama gitu kan. Tapi aku melihat kalau kayak gitu tuh orang-orang jadi stay banget sama kita. Engagement itu benar-benar orang tuh real gitu kan. Dan ya tadi yang gue bilang gue mengedukasi. Dan ketika gue ketemu subscribers gue atau followers gue in real life. Ketika mereka bilang, Bang makasih banget konten-kontennya menginspirasi gitu-gitu. Itu yang gak bisa dibeli sama duit. Itu yang rewarding banget gitu. Bermakna ya kayak hidup. Itu rewarding banget. Iya. Aku kayak ngerasa, oh aku gak salah gitu untuk stay di jalur kiri yang benar-benar tapi karena dapat inilah lama. Gitu, ada ininya gitu, ada dampaknya. Yes. Kalau dari sisi financial, aku ngerasa gue sangat bersyukur untuk milih konten kayak gini karena sangat jarang kan orang bisa bikin konten kayak gini dan bertahan. Tapi karena sangat jarang itulah, karena sangat blue ocean, jadinya lu bertahan. Top of mind. Misalnya, karena kadang-kadang suka kepo ya. Kenapa ya brand ini milih aku jadi BA-nya misalnya? Kenapa ya gitu? Gue nanya. Contoh waktu itu ada misalnya Samsung lah atau ada yang agak random Mentos, ya kan? Kenapa nih gitu kan? Kenapa gitu? Terus dia bilang kayak kita lagi pengen cari Muse yang smart tapi fun. Oh sangat terbatas. Langsung, sangat terbatas itu. Siapa lagi? Smart and fun, iya kan? Jadi kayak gitu. Jadi aku bisa dapat banyak brand karena itu gitu. Ya. Ini gue relate. Karena iya kan? Gue pernah nanya juga kenapa relate. ke gue lagi gitu kan. Jawabannya ya kalau di industri gue kan sensitif kasus ya karena keuangan. Jadi brandnya bilang karena jujur nyari yang sekarang gak ada kasusnya susah kok. Gue bilang beginian aja jadi rezeki ya. Iya. Tapi gak pernah disangka ketika milih jalan itu. Benar. Sampai kejadian. Benar banget. Iya kan? Yang ya ketika akhirnya sekarang tahu baru ya bersyukur gitu. Untung tapi pas aku ngejalanin gak tahu. Gak tahu hasilnya juga kan. Jer, tapi kan lu sekarang udah 10 tahun nih Jer. Yep. Dan tadi kan lu ngomong lu sebenarnya pivot. Tapi kan tadi kan pivotnya sebetulnya kayaknya lu orangnya organik banget ya. Nah setelah 10 tahun ini, kalau lu boleh ngasih tips jadinya nih ya 10 tahun yang melakukan ini. Untuk teman-teman kreator yang Jer gue pengen lama nih di game ini. Iya. Apa nih jadi? Tadi kan lu sebenarnya ada pivot, terus dari keresahan diolah, terus dari keresahan yang diolah dikawinin ke expanding. Iya. Mungkin ini agak klise ya atau kayak agak ya kok gitu-gitu lagi gitu. Tapi menurut aku itu penting banget sih. Kayak kamu harus enjoy apa yang kamu lakuin. Karena itu yang paling gampang untuk kamu bisa konsisten. Kenapa lu mulai dari keresahan lu itu karena lu enjoy? Misalnya gue resah, terus ketika gue menyampaikannya, gue bikin video, apa gue enjoy banget bang. Gue baru dapat duit dari YouTube itu 9 bulan. Setelah gue konsisten seminggu 2 kali. Tunggu, baru dapat duit dari YouTube itu 9 bulan. 9 bulan. Berarti tadi tuh 2000. Dari gue mulai tuh 2017 akhir kalau nggak salah ya. Abis itu 2018. Gue inget banget tuh kayak sekian September gitu. Gue baru dapat duit pertama kali. Gila. Nah banyak orang ngejarnya dari awal udah mau duit. Oh iya. Ya kan mau ngejar duitnya, ketika 2 bulan 3 bulan tidak mendapatkan itu, gitu. nyerah. Gitu.
Kalau gue dulu bahkan nggak tahu bisa dapet duit dari YouTube. Gue emang pingin aja, gue enjoy aja kayak ngajarin orang gitu-gitu. Tanpa gue sadari akhirnya gue dapet duit dari situ. Dan memang gak gampang kan sebenarnya. Brand apa Jer yang masuk ke belajar bahasa Jepang emang di awal? 9 bulan itu gue udah gak cuma bahasa Jepang. 9 bulan itu. Oh sudah meluas udah mulai ya. ngevlog, udah mulai. Itu baru daily masuk ya? Baru daily masuk. Lifestyle lah, FMCG lah apa itu udah mulai bisa masuk-masuk. Bener. Dulu gue punya target, pokoknya gue pengen dapat 10.000 subscribers sebelum gue pulang ke Indonesia untuk liburan musim panas. Jadi itu bulan Agustusnya gitu. Jadi gue satunya ya bikin target juga penting, ya kan. Tanpa target tuh kita ngerasa ya udahlah nggak usah upload serajin itulah, ya udahlah nggak usah ini. Kalau nggak punya target gitu kan. Jadi ya dua itu sih, mungkin punya target itu penting, sama lu harus suka apa yang lu mau lakukan. Berarti tapi kalau ngeliat perjalanan lu ya, expanding niche dengan cara lu sama dengan expanding variety of brand berarti. Oh sangat. Ya itu berarti korelasinya langsung dong. Ya. Berarti buat sekarang orang-orang yang sebenarnya kebingungan kok brand gak ada yang masuk, brand gak ada yang masuk, harus mikir untuk mulai expanding dia punya niche dengan cara kayak lu tadi dong sebetulnya. Sangat menurut aku. Karena brand akan melihat kan dia butuh figurnya kayak gimana nih. Ya kan yang smart. Tapi smart orang banyak. Smart yang lucu itu lebih dikit lagi. Smart yang lucu, yang inspiratif lebih dikit lagi. Ya gitu. Jadi kalau gue sekarang bisa kasih trik personal branding atau apa, lu pilih lu mau personanya kayak gimana. Nah tapi make sure persona itu tidak bikin lu capek. Apa nih elaborate? Kenapa persona bisa bikin kayak capek? Kayak gue di belakang kamera gue kayak gini gitu. Oh oke. Gue tidak iya. berpura-pura baik, tidak berpura-pura ceria. Ya gue di belakang kamera juga weh gitu. Meskipun gak direkam ya. Jadi ketika gue ngelakuin itu ya gue tidak being yourself lah ya. I'm just being myself gitu. Nah itu. Itu sih. Karena banyak orang ya menurut gue dia branding di depan kamera sama di belakang kamera beda. It's okay kalau lu bisa sadar terus. Tapi capek kan. Bener. Tapi kalau misalnya lu gak bisa sadar, tiba-tiba misalnya di depan kamera lu tidak ngerokok misalnya. Tiba-tiba di belakang kamera lu ngerokok. Tiba-tiba pasti banyak yang kecewa. Pasti itu. Gitu, Kegap. gitu. Ya, pasti banyak yang kayak gitu. Jadi kayak gitu. Itu sih. Nah sekarang gue mau lanjut lagi ke tadi ya kan lu keresahannya mengajar dan akhirnya lu Mantapu Academy ya sebutannya. Mantapu Academy. Ya. Bagaimana lu kan maksudnya gini, keresahan lu dari awal dimulai dari jadi kreator sampai amit-amit kemarin sempat kena tipu kan, hidup lu tetap berjalan baik-baik karena hidup lu sebagai kreator jalan tuh menurut gue. Ya puji Tuhan. Iya dong. Puji Tuhan. Maksudnya sumber income lu mainnya tidak terganggu gitu. Benar. Iya dong. Benar. Nah ini kan dengan lu masuk ke Mantapu Academy ini kan akan ada beban-beban baru, tanggung jawab baru, struggle baru. Gimana? Apa yang lu rasakan nih? Kan lu masalahnya kalau lu baru mulainya di 2 tahun pertama ngonten sama lu mulai setelah 9 tahun ngonten itu beda banget loh Jer. Iya benar. Nah sebenarnya kalau di Mantapu Academy sendiri aku kan mulai kalau dulu menanti itu aku mulainya ketika ada kuliah. Jadi aku masih kuliah itu belum lulus. Buset. Iya masih kuliah di Jepang itu. Oh. 2021. Makanya lu juga fokusnya marketingnya ya. Marketing doang. Karena lu di sana. Kuliah nggak bisa ngapa-ngapain juga. Nah ketika bahkan pas launching menanti itu gue nggak bisa minum. Beneran, gue jadi bener-bener pure marketing kebayang, gue di sana gitu. Lu tidak bisa muncul tuh fisiknya di situ. Gak bisa muncul fisiknya, gak bisa datang ke grand opening gitu kan. Nah kalau Mantapu Academy ini istilahnya gue bikin setelah kesibukan gue yang utama waktu hilang, udah kuliah kan, udah gue udah lulus nih. Okay. Jadi kesibukan kuliah ini gue ganti sama sekarang Mantapu Academy ini gitu. Iya, terus kayak gue ngerasa karena sekarang gue punya tim dan gue udah bisa apa ya, dulu tuh gue ngerjain serba sendiri kok. Lumayan perfeksionis gitu. Edit sendiri apa, kayak gue selalu ngerasa itu kan mungkin apa ya, standar lu soalnya segitu. Iya gitu kan? Dan kayak selalu ngerasa kalau orang lain ngerjain pasti gak bisa. Pasti gak bisa pasti gak bisa apa ini gue gitu kan. Throughout the process gue belajar sih, kayak untuk mendelegasikan tugas, untuk kayak kalibrasi. Kayak itu penting gitu. Meskipun takes time tapi akhirnya kayak editor aku sekarang dan sebagainya, lama-lama gak perlu minta approval lagi ke aku yang aku harus cekin satu persatu gitu. Udah gak perlu micromanage lagi. Jalan lah. Ya dan itu yang penting. Nah sekarang gue bisa podcast padahal Mantapu Academy harusnya lagi operasional kan. Bener banget ini bahasanya anjir. Bener, tapi maksudnya jadinya itu yang mungkin gue rasa bedanya sekarang gitu. Belajar delegasi ya berarti ya? Belajar delegasi karena itu dulu penting enggak, karena kan lu bikin semuanya sendiri, fokus sendiri gitu. Yes. 99% orang Indonesia tabungannya itu di bawah 100 juta rupiah. Maka permasalahan di Indonesia itu bukan investasi, tapi earning power. Ini yang akan jadi game changer pertama dalam membangun kekayaan. So buat kalian semua yang pengen memperbesar atau memperbanyak sumber income, gua buat yang namanya kuliah realistis. Kuliah yang fokusnya ajarin lo cara cari duit. Cek langsung YouTube membership di channel Theo Derrick dan mari belajar sama-sama di kuliah realistis. Nah terus kalau partnership,
Nah ini kan Mantapu Academy kan ada partner baru kan Jer? Mantapu Academy. Iya, bukan ya? Masih calon, tapi sekarang shareholdernya masih gue sama kakak gue. Oh, shareholdernya, tapi lu calon tetap ada nggak akan calon. sembarangan Iya. memasukkan lagi. Ya itu udah trauma, itu traumanya. Belajar dari yang kemarin. Tapi sekarang di Mantapu Academy pun finance-nya dari timku. Gitu. Internal lah udah semuanya. Internal. Lu Jadi, udah ngecekin lah semua. Iya, udah tidak mau. Iya. bermain Gimana dengan capeknya api. jadi entrepreneur? Apa? Kalau dulu kan entrepreneurnya fokus marketing. Iya, CMO lah. Iya, Berarti, iya. Bener ya? Iya. Co-founder tapi lu di marketing. Marketing, benar. Kalau sekarang kan berarti ini jiwa lu banget nih Mantapu Academy. Iya. Gue ngurusin semua sih. Nah, itu dari gimana manage, tuh? dari sebagainya gitu. Apa yang lo rasakan nih pas udah terjun ke semuanya gini? Apa masih bisa lu bilang kayak happy nih gue gitu, enjoy nih atau? Stresnya ada, tapi aku tuh ngerasa karena matematika mungkin ya. Matematika itu kan ketika lu berhasil Forte lu nge-solve nih. satu hal, lu ngerasa seneng. Meskipun lu gak suka matematika, tapi ketika lu bisa Lu nge-solve ngerasa satu hal, glowing lah. lu akan kayak, wih gue bisa nih, Iya. gue bisa nih nge-solve ini gitu. Dan gue akhirnya punya mindset atau prinsip hidup yang kayak, lu bahagia itu salah satu sumber kebahagiaan adalah solving problems. Iya kan? Kalau lu hidup lu gak ada problem sama sekali, lama-lama flat gitu. Kok gini-gini aja hidup gua gitu kan. Bener-bener. Tapi ketika ada masalah, terus lu bisa selesaiin itu, wah kayak happy. Terus datang masalah baru gitu-gitu kan. Nah itu yang gua rasain tahun pertama ya. Tahun pertama itu bener-bener roller coaster banget, stres gitu. Sumber masalah baru ya. Iya dan gue stres banget. Terus gua spend time setiap hari sampai jam 3 pagi, jam 4 pagi, hampir setiap hari kan. Kayak gitu tapi hasilnya tuh gak. Nah itu gue baru mau bilang. Gak karena kreator sama entrepreneur nih jujur secara proses effort tuh dan hasil jauh kalau baru bentuk ya beda cerita yang valuasinya udah tinggi. Bener. Lu bisa jual saham parsial main valuasi udah beda cerita nih. Ini kan lu masih main cash flow. Ini juga cash flow. Tapi hasilnya jauh. Iya jadi kayak gue ngerasa effort gue yang setahun untuk bikin Mantapu Academy itu dibandingin sama gue ngerti bikin video satu endorse atau misalnya gue datang event atau apa mirip-mirip. Kok mirip-mirip ya gitu. Ya tapi ya puji Tuhannya sekarang udah jauh lebih oke sih gitu. Kayak gue udah menemukan formula-formula baru dan yang tepat juga ternyata gitu. Oh kalau bikin kayak gini rame, terus itu bisa win-win juga buat customer, buat Mantapu Academy gitu-gitu sih. Kebayang sih kalau gue kan dulu soalnya kebalik ya, nyari duit capek dulu, baru nyari duit yang lebih enak. Nah kenapa gue nanya lu tadi kan, lu kan udah sukses as kreator baru masuk ke sini gitu kan. Nah tapi sebetulnya Jer dalam prosesnya ini, kenapa lu akhirnya jalan terus di Mantapu Academy? Kenapa nggak misalnya ya, wah gila, udah kalau aku pusing banget nih 8 bulan, udahlah gue kasih pesangon aja semua, gue balik lagi aja nih full konten kan hasilnya lebih berasa. Konten juga bisa punya tim Jer. Iya. Sebenarnya gue waktu itu atau pernah gak ada kepikiran sedikit aja kayak aduh gitu. Pernah. Jadi gue kasih deadline ke diri gue sendiri untuk Mantapu Academy gitu. Kalau modalnya udah habis, gue gak mau nambahin lagi. Oh kan awal merah kan, bakar duit terus kan itu. Kalau modalnya udah habis kayak gue gak mau nambah lagi deh gitu. Iya. Sama ada itu yang pertama. Dan ternyata puji Tuhannya gak sampai modal habis. Terus menemukan gitu, yang formula yang baik kan. Sama kedua kayak aku ngerasa ada mental gak mau kalah gitu ya kok. Kayak misalnya gue ini gak bisa gitu. Masa sih gak jalan gitu? Iya karena sebenarnya menurut aku bisa bilang Mantapu Academy itu is the first step of my bigger dream gitu. Gue punya bigger dream, gue pengen bikin sekolah. Waduh mantep banget. Jadi kalau misalnya gue first step aja gue gagal, gimana kesana? Gimana gue bisa bikin sekolah nih gitu. Gitu. Dan Mantapu Academy sekarang tuh masih matematika. Jadi dulu itu kita bikin cuma SMA matematika. Terus sekarang udah berkembang. Ada yang kelas besar, ada yang private. Terus berkembang lagi, tambahin SMP, tambahin SD. Berkembang lagi, kurikulum internasional juga bisa sekarang. Waduh. Terus luas banget. Jadi berkembang lagi, bisa untuk tes PNS, bisa untuk tes masuk kampus, bisa untuk tes beasiswa. Jadi kayak dikembangin situ kan. Ini baru matematika aja gue udah stres banget gitu kan. Apalagi kalau bisa gue bikin sekolah. Makanya kalau ini aja gue gagal, gue gak mungkin bisa bikin sekolah. Sedangkan bikin sekolah itu adalah one of my biggest dream. Gitu. Dan itu kan banyak. Banyaknya kan baru matematika. Iya kan. Yang lain juga akan dieksplor seluas itu. Bener. Ada fisika, bahasa gitu-gitu kan. Jadi gitu sih. Jadi ini masih my first step sebenarnya gitu. Ini udah berapa tahun berarti ya Mantapu Academy? 2025. Udah setahun, baru setahun. Setahun ya? Iya. Berarti tim udah expand dong dibanding yang terakhir. Nah karena kita online udah sih lumayan. Oh sekarang lu udah pivotnya ke online. Kita online, kita freelancer yang untuk kayak ngajar
guru yang freelance itu ada 30-an lebih. Banyak loh jadi platform. Tim, jadi rezeki buat guru-guru juga ya. Kalau full time sekarang 22 orang. Sekarang pasti turnaround lu udah efisien cost offline ke online-nya. Bener, itu udah pasti jadi full online sekarang jauh banget. Margin lu bisa nolong pasti udah. Iya. Dulu kan by the way Koteo ini pernah main ke kelas kita guys. Dulu pas Koteo datang itu kan masih kelas, ruang kelas kan. Nah itu udah kita ubah sekarang. Udah gak ada kelas lagi. Jadi udah studio ngajar. Iya, jadi udah setup untuk ngajar gitu. Karena kita full pakai Zoom sekarang. Ya guru-gurunya tapi tetap datang ke sana. Untuk yang full timer, untuk yang freelance kita ada dari berbagai. Online nggak ada masalah. Online nggak ada masalah. Lah berarti gitu. Cakupan muridnya juga meluas dong, bisa dari kota mana aja dong. Itu dia. Makanya awal-awal kan offline doang nih awal-awal. Iya, berarti kan daerah situ tuh. Iya. Nah itu yang bikin gue dulu awal-awalnya kayak gue ngerasa apa gue tutup aja gitu. Karena offline muridnya susah. Dan salah satu learning gue adalah kalau untuk matematika doang, kayaknya murid tuh gak mau les deh. Iya. Mereka maunya yang kayak lengkap gitu kan. Ya, apalagi yang lu aja sekali kena macet udah gak bisa jalan kemana-mana. Bener. Itu juga yang gue pelajarin gitu kan. Kalau dulu menanti orang-orang maunya beli-beli gitu kan. Kalau ini ternyata meskipun gue yang ngajar nih, meskipun bawa nama gue, orang-orang gak ngebela-belain untuk ngeles dari Jaksel atau dari Jakarta Timur ke Puri gitu. Oh itu jadi learning gue. Terus gue coba bikin online. Nah itu formulanya di situ. Oh iya. Edukasi kalau bisa jalan online legit menurut gue. Yes. Oh ternyata online ini gede banget marketnya. Dan orang-orang tuh ternyata aku pikir after COVID orang-orang itu gak mau belajar online lagi. Bosen kan. Okay. Oh ternyata malah after COVID orang-orang lebih pilih belajar online. Karena udah adaptasi. Udah adaptasi gitu. Kayak oh ternyata oke juga belajar online. Nah dari situ ya kayak mulai berkembang. Karena satu guru kayak kemarin terakhir program kita yang paling gede. Puji Tuhannya muridnya 20.000 kok. Hah? Ya. 20.000? 20.000. Jadi sekali aku ngajar 20.000 orang di Zoom. Banyak banget sih 20.000, gila. Itu matematika? Matematika. Hah? Iya. Itu kemarin tes masuk PTN. Bahkan lu mempersiapkan untuk orang. Iya. Oh ya itu kita bikin harganya sangat terjangkau karena aku melihat kalau misalnya bimbel-bimbel lain itu kan jutaan gitu kan. Gue bikin yang lebih murah tapi gue main volume. Ya tapi ini solving banget. Orang-orang di daerah bagaimana kalau mau ini. Kan sangat kebantu jadi. Dan gue ngerasa mencari guru kan susah. Iya. Mencari guru yang baik dan bagus itu susah. Ya kan. Nah jadi gue ngelatih guru-guru gue. Guru-gurunya bagus. Nah ini kalau bisa ngajar semakin banyak murid kan semakin bagus. Supaya dengan harga yang murah, jadi main volume, jadi win-win kan. Buat customernya mereka dapat harga murah tapi kualitasnya bagus banget nih. Buat Mantap Academy, gak perlu terlalu banyak guru untuk invest SDM kan susah. Win-win lah. Iya win-win banget sih. Tapi gimana cara lu ngetrain guru? Lu kan baru umur berapa? Ngetrain guru pokoknya. Iya dong kan pasti gurunya kan mostly banyak yang older than you dong. Oh enggak, kita gurunya semuda-muda gua. Iya. Oh jadi lebih. Iya jadi bisa lebih relatable. Nah itu juga challenge sih kok. Jadi awal-awalnya ya susah untuk menemukan cara ngajar yang enak gitu kan. Karena kan ngajar murid sama ngajar guru mah totally different dong. Totally different. Sebenarnya untuk ngurus akademiknya itu ada partner aku Billy juga namanya. Oh ya btw. Gue pernah lihat tuh. Ya waktu itu partner Koteo ini Billy, partner aku juga Billy. Sama Billy gitu. Memang Billy ini partner yang baik ya. Gitu. Kalau Billy ini memang dia juga punya passion yang sama, vision yang sama. Dan dia emang lebih passionate ke educationnya. Jadi kayak untuk ngajar guru, bikin modul dia tuh passionate banget gitu. Jadi bagi dua tugasnya. Jadi dia yang lebih ngajar guru, tapi aku sama dia ngajarnya sama gitu. Kayak fun. Kita selalu pinginnya fun. DNA-nya gitu lah. Iya DNA-nya adalah kayak gue ngerasa matematika ini udah serem. Kalau lu ngajarnya serius, waduh mati. Itu murid-murid gak bakal enjoy. Apalagi online gitu kan. Oh iya apalagi online. Kan? Jadi kita ngajar tuh kayak live streaming kok. Jadi kita kayak ngelatih guru-guru kita kayak live streaming kayak di TikTok gitu loh. Absen. Ayo coba jawab guys berapa ini jawabannya gitu. Kayak interaktif. Kayak gitu, itu kita latih karena nggak semua guru kan awalnya bisa kayak gitu. Ya, jadi kita sekarang punya SOP sedikit-sedikit. Pokoknya kayak setiap 5 menit coba tanyain muridnya kayak gitu. Supaya nggak ngantuk. Supaya gimana gitu. Itu juga trial and error sih. Karena mau benchmark kemana belum tahu. Gak ada. Jadi kayak pakai feeling sendiri sih. Kayak gini kayaknya bagus di retentionnya gitu. Oke, berarti harus kayak gini nih. Oh gila, berarti pengalaman lu sebagai kreator di dunia online ini sangat kepake dong? Sangat kepake. Ya ampun. Sangat kepake. Sangat kepake. Iya. Bahkan tapi kan aku kan juga bukan live streamer kan. Bukan. Jadi aku gak tahu nih cara live stream yang bagus kayak gimana. Tapi sudah tahu cara fun depan kamera. Bener, itu satu plus poinnya kan. Jadi aku ada bayangan orang kalau ngajar harus kayak aku. Jadi ngajar di situ kan. Terus along the way, throughout the process ya kita merasa
apa nih lagi nih yang kan soalnya kan kelasnya 1 jam 1,5 jam gitu kan. Kan bisa bosen nih orang-orang. Pasti. Gimana nih caranya develop cara-cara supaya mereka tuh gak ngantuk gitu. Gak bosen gitu kan. Kan kelihatan dari misalnya partisipan awalnya berapa, tiba-tiba di akhir berapa gitu. Oh iya Kalau iya pada keluar kalau berkurangnya banyak, artinya sepi ada yang salah nih bosen gitu. misalnya Ya atau kan? apa. Bosen gitu. Jadi kita terus develop, terus training terus gitu. Lah kalau di talent managementnya yang sama abang lu, lu bantu manajemen juga atau? Enggak. Full dia. Enggak, full dia. Dan salah satu yang gue syukurin adalah kan dari awal Bang Jehian tuh yang ngurusin manajemen semuanya kan. Maksudnya manajemen kayak legal, bikin HR, bikin tim finance itu semua dia gitu. Jadi aku pas mau bikin perusahaan bisa nanya. Itu aku dan aku dibantu. Wah, nice banget. Nah sekarang Mantapu Academy itu punya enablernya, kayak HR, finance, legal itu dari Mantapu Corp. Oh. Jadi gue gak perlu setup dari awal. Sistemnya sudah jadi. Itu dia. Jadi gue gak perlu setup dari awal. Jadi gue bisa lebih fokus ke jadi gue bisa lebih fokus ke marketing sama ke develop produknya. Sabi abang lu ya. Sabi parah. Dan gue kayak ketika gue pertama kali bikin Mantapu Academy, gue jadi sadar seberapa hebat luar biasanya abang gue. Gue gak sadar dulu kan. Kayak dia kayak gabut aja ya. Karena kan lu mikirnya yang penting laku nih, yang penting kita jadi rame nih. Tapi kan ternyata di belakang dapurnya itu banget. Nah itu influencer yang influencer gak tahu. Ya mereka pikirnya bikin bisnis, belakangnya itu padahal repot setengah mati. Iya. Tapi gue ini valid yang Jerome bilang ya, menurut gue influencer kalau kerja sama orang pun perlu tahu. Karena kalau gue collab sama beberapa influencer ya, bikin IP event, wah rata-rata bentuknya begitu semua deh. Gue fokus marketing kok, tenang aja, gue gini. Nanti semua gue lempar ke lu ya. Jadi kadang sampai mau ini lo gini lo. Nggak terlalu pay attention. Jadi gue harus ngomong, ini kalau gue kerjain lu mati nih. Iya. Jadi mending lu perhatiin. Dan apalagi kalau tadi aku bilang kalau lu bisnis bawa nama lu yang kena. Itu penting banget buat para influencer atau public figure. Lu siap gak nama lu yang kena kalau partner lu nipu lu atau partner lu gak beres kerjanya gitu. Tapi pengalaman lu sebelumnya di itu ya, tempat teh itu ya, membuat lu traumatis gak kalau ada kesempatan bisnis F&B lagi? Atau lu kayak kayak F&B gue udah enggak lah kok, gue ngajar aja ya. F&B mungkin gue lebih ke invest aja. Belakang layar aja. Iya. Gue udah beberapa invest di F&B. Tapi udah belakang layar aja. Udah belakang layar. Bisa kayak gue. Lalu bukan di lapangan padel juga kemana gitu? Lapangan padel. Jadi kayak gue tipenya sekarang, ya gue story tapi bukan ini punya gue gitu. Jadi gue datengin tempatnya, gue bikin video YouTube misalnya, gue review, gue story, tapi orang nggak tahu itu punya gue atau bukan. Maksudnya orang nggak bakal tahu itu gue invest di situ atau enggak. Lu literal gitu. jadi kayak KOL organik yang ngebahas aja. Iya. Tanpa lu ngeklaim ini punya gue. Bener. Tanggung jawab dan resikonya terlalu. Iya, terlalu besar. Jadi sekarang gitu sih kok. Tapi kemarin setahu gue cara lu menyelesaikan masalahnya pun lu tetap ending itu beautifully kan. Semua partnernya ininya. Beautiful ya buat orang-orang, buat gua sama lu nya berdarah, tapi lu membayar harga banget untuk menyelesaikannya dengan baik-baik. Bener nggak itu? Bener banget, karena sebenarnya ada dua option waktu itu. Waktu itu salah satu partner kita juga yang lain ini, selain ini, dia kayak sempat ngejual saham toko-toko menanti gitu. Dan itu nggak work sama sekali, diprotes sama orang-orang. Itu ada sekitar 2-3 M duitnya. Waduh. Nah terus kan orang udah bayar, dan duitnya udah hilang karena terus nombokin dan ada mismanage gitu kan. Terus gue bisa aja kabur kok. Itu kan bleeding bisa company banget. udah Bleeding parah. Terus? Gue bisa aja kabur. Gue tutup menanti tiba-tiba. Meskipun masih ada mitra-mitra lain. Gue bisa tutup. Gue bisa PHK semua orang. Iya. Yang namanya bisnis tutup itu bisa wajar sebenarnya. Bener ya kan. Tapi gue sama kakak gue akhirnya tidak memilih itu gitu. Gue bisa kabur dengan kita bisa bilang kita save money. Ya gak kehilangan banyak uang untuk ganti rugi atau untuk bayar-bayarin pesangon dan sebagainya. Tapi selamanya forever itu bakal jadi nama buruk buat kita. Iya, legacy jadi buruk gitu. Terus aku sama Bang Ian setelah berdoa dan kayak konsult sama Pak Mama kayak ya udahlah, duit segini apa artinya dengan nama baik gitu. Oh wow. Akhirnya kita step in, kita tambahin modalnya. Kita doang, benar-benar kita doang. Tambahin modal lu suntik berarti? Suntik. Kita ganti rugi semua yang saham yang dijual itu. Gue buyback semua. Iya. Terus pokoknya gue pertahanin menanti sampai kontrak sama cabang terakhir itu selesai. Baru gue tutup. Gila. Berdarah terus setiap bulan. Iya berarti lu buyback itu udah tahu lu bakal bayar kerugian tiap bulan itu? Tahu, 2 digit M. Tahu. Tapi ya itu yang harga yang itu yang kita choose gitu. That way. Bleeding parah.
Tapi yaudah itu mahal banget, pelajaran mahal banget. Tapi at least nama gue dan kakak gue legasinya bagus. Integrity. Itu diskusi di rumahnya seperti apa Jar sampai Apa? akhirnya keluar keputusan itu? Itu kan pasti kan nggak mungkin langsung dong, pasti kan. Iya. Itu diskusinya bagaimana waktu itu lu sampai akhirnya mungkin dari almarhum bokap atau dari Iya. Banyak sih, banyak banget diskusinya. Cuma apa triggernya yang kayak udahlah ada satu perumpamaan. Gua harus. Ini bukan dari bokap sih. Ini dari salah satu teman kita. Dia kasih perumpamaan bagus banget. Dia bilang kayak gini. Ini lumayan Kristiani ya. Selamanya di Alkitab ya, orang akan ingat yang salah itu adalah Pontius Pilatus. Wow, oke. Ya kan? Dia bisa nih ngambil action untuk tidak menyalibkan Tuhan Yesus. Tapi dia lepas tangan. Iya. Ya lu aja yang ini apa? Kalian aja yang nentuin siapa. Iya. Akhirnya Yesus disalib. Iya. Ya dari POV kita yang salah kan Pontius Pilatus ya. Kenapa lu lepas tangan? Padahal lu Iya punya power untuk lu selamatin. Betul. Kayak gitu. Oke. Dan Dan itu diingat. Iya, selamanya Pontius Pilatus yang akan diingat. Begitu. Dia lepas tangan dari putusan itu. Dan gua sama Bang Ian mikir, mau gak jadi Pontius Pilatus? Kita bisa nih lepas tangan, kita bisa nyalahin orang lain. Oh dia nipu kita gini-gini. Tapi kan nama menanti kan depannya kita. Nempel makanya. Gak semua orang tahu belakangnya. Tapi taunya aku sama Bang Ian. Ya udah, akhirnya kita memutuskan untuk tidak menjadi Pontius Pilatus. Wah. Kayak one day Gila. anak-anak gua ngelihat track record bapaknya. Iya. Wah gila bapak Ya gua. kalau lu ukur kayak gini, jadi nggak bisa ngomong. Mungkin jadi bisa ngomong ya, biarpun mahal. Iya. Tapi worth it karena ini nggak tahu lu bayar harga sampai jangka waktu yang tidak ditentukan. Iya. Tapi at leastnya story-nya Iya, akan begitu sampai akhir. Bener. Dan Gila. gue belajar banyak. Salah satunya kayak ketika lu berbuat baik, rezeki itu mungkin gak datang langsung ke lu dari orang tersebut gitu. Atau dari bisa lu kerjain A, dari A ini lu dapat kebaikan. Iya. Tapi Dari rezeki mana itu aja bisa nggak tahu. dari mana aja. Dan gue percaya sama itu sih. Jadi kayak di momen-momen itu tiba-tiba brand ada yang deal sama gua banyak banget dan kayak rezekinya balik aja. Iya, gitu. rezeki balik aja. Kayak ada angka yang Wow. out of nowhere, kayak gue tiba-tiba jadi BA brand satu Iya. brand Wow. random. Tiba-tiba datang. Iya. Waktu itu gue sebut aja Bang Danamon. Wow. Kayak, wih, tiba-tiba datang kontrak setahun gitu. Dengan angka yang lumayan gede gitu. Iya, Kayak, ya wah, berasa lah ibaratnya lu habis ngeluarin segitu. Kayak wah berkat Tuhan emang dari mana aja sih. Dan gue percaya Gila. kalau lu berbuat baik, ya Tuhan lihat gitu. Tuhan gak tidur. Dan sebaliknya juga, lu berbuat jahat, Tuhan juga gak tidur. Biarpun dalam jangka pendeknya orang mungkin Biarpun dalam jangka pendek, gak ada bener, efeknya. gak ada efeknya. Gue kaya-kaya aja misalnya dari Itu. sini atau apa. Tapi Itu. you never know. You never know. Dan ini- sudah ada beribu-ribu contoh di Alkitab, di kitab-kitab. Dan even sekarang pun kita bisa lihat gitu. Iya. Tahun ini lucu sih. Banyak contohnya. Tahun ini banyak banget yang merasa di atas, merasa bisa mencurangi hukum gini-gini, tiba-tiba kena. Iya, tahun reveal tahun ini. Tahun reveal bener. Pada saat 2 tahun lalu, 3 tahun lalu mereka seenaknya di atas angin. Di atas angin kita Nggak pernah kebayang. iya, nggak pernah kebayang. Sama kayak ketika kita mulai content creating, persis. Iya sama. bener. Gue stay di track yang Iya. bersih ini susah banget naiknya. Iya. Nggak pernah nyangka itu malah jadi pondasinya. Gak pernah nyangka jadi pondasinya. Last question Jar. Setelah mengalami kasus kayak kemarin, bagaimana lu mengatur ketika lu berrelasi sama orang in terms profesional tuh lu nggak langsung kayak, lu tau kan maksudnya Iya, paham banget. anjir nipu gak ya? Nih, Iya. ngerti gak sih? Iya, Kan iya. jadi ada traumatiknya tuh wajar sebenarnya. Iya. Nah lu dealing with that gak? Atau kayak gimana lu overcome-nya gitu? Lumayan dealing with that. Ya, lumayan dealing sama kayak gitu. Cuma makanya ketika mau kerjasama ujung-ujungnya, ya harus jelas legalnya semuanya. Ini Jadi udah bukan gua- ngomong masalah siapa sama siapanya, Iya, jadi gua baik enggak akan- bodo amat. Iya, nih. celahnya gue kecilin. Hampir gak ada celah. Gitu sih. Being lebih profesional. Being lebih profesional. Bener. Udah gak main percaya-percaya aja gitu. Udah gak main feeling. Sudah Mainnya- dewasa Anda. Oh iya. Didewasakan keadaan gitu. Sudah dewasa ini. Dan gue baru-baru ini mikir kok. Hmm. Menanti itu kan 2023 ya. Itu Sebenarnya belum lama juga ya. abang Gua gue dipikir-pikir. itu di umur 27 tahun. Dia ngurusin itu semua. Gila. Gue kayak, gue tuh baru-baru ini mikir. Umur lu sekarang ya berarti Umur ya? gue Lu sekarang ini 27. kakak gue udah ngalamin ini gitu. Gila. Kayak wow. Iya. Gitu sih. Jadi juga secara entrepreneur dapat pelajaran yang super mahal yang Parah kayaknya sih, iya. mungkin memperkecil probabilitas dia jadi bisa kena tipu. Dan sekarang Bang Jehian itu benar-benar mungkin dia yang paling kena ya. Karena dia benar skeptis parah. Skeptis parah dan dia benar-benar kayak legal dikit apa ada celahnya dikit langsung Kebayang, diperbaikin. kebayang. Ini kayak gini. Kebayang. Ini bahkan
kayak hal-hal yang gue sendiri tidak merasa itu masalah, sama dia bisa dimasalahin gitu. Kebayang. Dia jadi mencoba berpikir terus kayak. Coba berpikir tuh, ini kayak bisa masalah ini bisa aja. diapain ya? Bisa diapain ini ya? Iya. Ini kalau nih orang, jadi dia selalu skeptis. Meskipun nih orang tim kita, tapi kalau one day dia tiba-tiba bisa nakal, ya bisa tidak. Gue harus ngapain? Berintegritas. Gue harus kecilin celahnya. Gimana nih supaya Nah, itu entrepreneur. Iya. Didewasakan dengan profesional. Didewasakan dengan itu gitu. Iya. Aku pun sampai sekarang aman-aman aja. Contoh misalnya ada tim gue butuh laptop atau butuh apa gitu kan, harus beli gitu kan. Ya gue, ya udah, karena lu approval ke gue keep track dong, gue tahu gitu, ya kan. Tapi abang gue bilang, lu jangan kayak gitu Jer. Karena kalau kayak gitu, dia bisa aja ngomong udah di approve sama Jerome, habis itu dia bisa gini. Waduh. Gitu kan. Iya. Lu harus punya tracknya, formnya, dia harus isi form. Biar ada semua di situ. Jadi tajam gitu. ya. Jadi tajam banget. Aku kayak ngerasa gak masalah kan. Yang penting gue approve gitu. Terus dia bilang, kalau dia nakal gimana? Kalau dia ini gimana? Iya. Oh iya juga ya. Kadang kan kita mikirnya simple aja. Masalah begini doang, efisien. Iya. Tapi dia udah mikirin sampai kalau ini gimana? Ini kan kita harus ada ininya. Misalnya sesimpel beliin makan siang buat karyawan atau apa gitu kan. Itu juga harus didata, dia bilang kayak gitu. Harus didata. Kalau tiba-tiba dia beliin buat ininya, buat keluarga di rumah, tahu dari mana kamu? Kebayang. Bener juga ya gitu kayak. Bener. Iya. Gue masih di tahap yang gue tuh ngerasa orang-orang tuh baik aja gitu. Masih di situ gitu. Kebayang. Karena mungkin gue nggak yang langsung terjun kan. Kalau untuk yang bigger kayak partner sama orang, gue udah skeptis nih. Tapi untuk yang sama tim gue sendiri, gue tuh belum skeptis. Karena intensi kita baik, kita memperlakukan orang dengan baik, kita merasa setiap orang akan baik sama kita. Itu. Tapi bukannya menjadi jahat, tapi menjadi lebih profesional adalah wiser way-nya lah ya, lebih bijaknya ya. Karena ya manusia kan juga sangat-sangat mudah untuk tergoda. Ya kan, ya dulu kata siapa Bang Napi ya, kejahatan terjadi karena ada kesempatan. Ini kan memperkecil kesempatan. Kalau bisa nggak ada kesempatan gitu. Keren sih, kapan-kapan gue ngopi lah belajar ya dari Bang Ian. Menurut gue dia di umur segitu pengalamannya gila banget sih. Gila. Buset, dia mateng ya. Gila banget. Menurut gue dewasa parah. Dewasa lah gila lu. Pelajaran kemarin gila banget. Dia ulet banget sih. Maksudnya dia bener-bener setelah bokap meninggal juga kayak ngurusin banyak hal kan. Ngurusin asuransi apa. Itu kayak gue kan gak ngerti. Tapi dia bener-bener bisa ngerti. Gila. Kalau misalnya ngomongin akta jual beli tanah langsung gitu. udah ngerti. Pajak apa dia udah di luar kepala nih. Lu gini aja gini. Jadi kayak gue lumayan cheating sih. Karena gue dibantu sama kakak gue. Tapi dia tag sosok figurnya dia ambil loh, itu berarti di pundak dia. Bener. Dia reliable sekali untuk semuanya. Parah. Gue gak kebayang kalau gue mulai semua sendiri. Gue mungkin gak akan kayak sekarang. Keren. Pasti sih gue sih. Pasti kayak itu kan kalau misalnya fondasinya perusahaan kan ya HR, finance, legal itu kan fondasi yang penting banget. Dan itu kan kadang kita belajar sambil jalan masalahnya. Bener. Dan kalau belajar sambil jalan biasanya kena duluan. Itu. Nah, gue udah sempurnain sistem itu gitu. Iya. Dia udah tahu Jar lo kalau kayak gini ntar kayak gini nih Jar, mending begini. Iya kayak gini. Jadi kayak udah lah Jar dari awal begini aja supaya nanti gak begini. Iya, terima jadi gue. Konsultan bro. Konsultan parah. Gratis lagi. Iya benar juga. Kakak sendiri. Gak heran sih lo orang sukses. Oke lo Jar, ini udah mau sejam. Thank you banget. Thank you so much Ko. Mantap. Semoga jadi berkat buat teman-teman semua. Bye.